Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi muhibin, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan satu kebenaran. Dalam kesempatan kali ini kembali saya hadir untuk membaca kitab karya ulama Ba'alawi, yang mana ada hal-hal atau ada satu tulisan yang menarik saya untuk mengkritisinya kembali. Kitab yang akan saya kritisi ini kitab Uqudul Almas, poinnya di halaman 92. Ini isinya sungguh pernyataan atau sebuah pengakuan yang butuh bukti yang nyata. Ketika pengakuan ini tidak ada bukti yang nyata, maka berarti pengakuan ini hanya mengada-ada. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, dan bisa di-share ke teman-teman Anda, karena munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa agama dan mengaku sebagai cucu Rasul. Saya masuk pada kitab Uqudul Almas halaman 92. Saya tampilkan teks asli dari kitab Uqudul Almas halaman 92 tersebut. Kemudian akan saya baca sebagai pembuktian bahwa pernyataan saya ini bukan mengada-ada atau mengarang cerita, tetapi ini semata-mata kajian kitab Ba'alawi. Saya baca kitab Uqudul Almas halaman 92 yang berbunyi, wadakaro naklan an huraril baha idzawi lil alamati al muhaddisi as-sayyid Muhammad ibni Ali Farad al-Alawi al-Husaini qauluhu fa sayyiduna Abdullah ibnu Ahmad ibnu Isa wa dzurriyyatuhu wa hum asrafun Husainiyuna Yamaniyuna azza misluhum finas liqaulil Imam Sufyan rahimahullah khamsatun ghazwan ayqalla wujuduhum. Nah, artinya apa? Beliau menyebutkan dengan mengutip dari kitab Hurarul Baha Udhawi dari ulama dan ahli hadis, Sayyid Muhammad bin Ali Farad al-Alawi al-Husaini. Perkataannya gimana? Perkataannya adalah junjungan kami Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan keturunannya merupakan orang-orang Husaini yang mulia dari tanah Yaman. Jumlahnya sedikit di antara manusia, sebagaimana Imam Sufyan rahimahullah berkata, 5 orang jumlahnya sedikit. Ini sebagai pembuktian bahwa setiap kitab-kitab karya dari ulama Ba'alawi ini selalu isinya menyanjung-nyanjungkan klannya sendiri. Bahkan di sini menyadur dari kitab Hurarul Baha Udhawi bahwa pernyataan ini mengatakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan keturunannya, berarti Habib-Habib Yaman yang sekarang ada di Indonesia, ini merupakan orang-orang dari jalur Husaini, keturunan Husain, yaitu keturunan bangsawan dari tanah Yaman. Jumlahnya sedikit di antara manusia. Maksudnya jumlahnya sedikit itu apa? Maksudnya bahwa orang-orang yang mulia
ini sangat sedikit yang menyetarai kemuliaannya dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan keturunannya. Jadi kesimpulannya bahwa keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini adalah orang yang paling mulia, bahkan jarang sekali kemuliaan itu ada yang menandinginya. Ini sebuah pernyataan yang fantastis. Jadi pengakuan yang fantastis bahwa klan mereka itu adalah klan yang paling mulia, yang kemuliaannya ini jarang sekali yang menandingi. Dan ini mengutip dari pernyataan Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan ini katanya mengatakan bahwa 5 orang jumlahnya sedikit. Artinya apa? Artinya ya bahwa orang-orang yang mulia, yang kemuliaannya itu setara dengan Bani Alawi, ini sangat sedikit. Kesimpulannya bahwa Bani Alawi ini memproklamirkan diri sebagai Bani yang paling mulia, yang kemuliaannya ini bisa disebut tidak tertandingi. Nah, ini pernyataan yang tidak pantas diucapkan seseorang yang menggembar-gemborkan dirinya sebagai cucu Rasul. Ini yang saya kritisi. Pantaskah atau etiskah orang yang ngotot dan mati-matian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi dalam jiwanya ini tertanam kesombongan yang tinggi, menganggap dirinya unggul, menganggap bahwa seluruh keturunannya itu adalah keturunan yang paling mulia dan kemuliaannya ini jarang sekali yang menandingi. Ya, ini penonton bisa menyimpulkan, apakah orang-orang yang membanggakan diri, yang memproklamirkan bahwa dirinya dan klannya adalah keturunan termulia, ini pantas disebut cucu Rasul? Tentu penonton bisa menyimpulkan sendiri tanpa harus saya yang mengatakan. Kemudian saya lanjut pembacaannya, masih di halaman 92. Wa tariquha ula ilmat kurina suniyatun wa akhlaquhum nabawiyatun. Yu'rafu atau ya'rifu boleh. Yu'rafu dzul intisab batihatun annahum haqiqatun sadatun qatatun asrafun dzung tisofin wa tisofin. Summa qala nakilan anil Habib Abdillahil Haddad wa qala radhiyallahu anhu isnani lahumul minnah ala aliyabi alawi Sayyidina Ahmad ibni Isa kharaj bihi minal fitani wal bidai wal faqih al muqaddam salamahum min hamlis silah. Artinya apa? Jalan mereka yang disebutkan adalah penganut ahlu sunnah wal jamaah, dan akhlak mereka adalah akhlak kenabian. Orang yang berpikiran adil tahu secara intuitif bahwa mereka adalah pemimpin yang benar-benar mulia dan ahli dalam keadilan dan integritas. Kemudian beliau berkata sambil mengutip perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berkata begini, semoga Allah meridhoinya bahwa ada 2 orang yang telah karunia oleh keluarga Abi Alawi, yaitu junjungan kami Ahmad bin Isa yang telah mengeluarkan mereka dari berbagai cobaan dan berbagai bid'ah. Kemudian yang kedua adalah Faqih Muqaddam yang membebaskan mereka dari membawa senjata. Tentu pernyataan ini layak untuk saya kritisi, karena artinya kan begini, jalan mereka adalah jalan yang menganut ahli sunnah wal jamaah. Artinya bahwa keturunan dari Alawi ini
mengaku sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah. Sementara Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia, apakah mereka layak disebut sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah? Mereka menciptakan berhala-berhala di hatinya para muhibbin, seakan-akan bahwa Habib itu adalah junjungan yang tiada banding, tiada tanding. Bahkan terkesan muhibbin ini lebih takut pada para Habib ketimbang kepada Tuhannya. Apakah ini ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kemudian mereka menciptakan makam-makam palsu yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dan buktinya sudah nyata, banyak yang sekarang sudah dibongkar. Apakah itu ajaran ahli sunnah wal jamaah? Sementara mereka juga memproklamirkan diri bahwa barang siapa yang cukup mencintai Habib, maka jaminan masuk surga. Bahkan melihat Habib atau melihat orang yang melihat Habib tanpa di hatinya menyimpan kebencian kepada Habib itu sendiri, maka jaminan masuk surga. Apakah itu ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kembali saya serahkan penilaian ini kepada penonton. Apakah Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia ini sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita ikuti dan seperti yang kita ketahui? Tentu penonton bisa menyimpulkan. Kemudian pernyataan lagi, akhlak mereka adalah akhlak Nabi. Nah, pernyataan ini yang keras saya kritisi. Kalau ini doa, tentu tidak saya kritisi. Siapapun boleh berdoa dengan doa yang baik-baik. Ya Allah, semoga keturunanku nanti menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang alim. Kalau ini doa, tentu tidak akan saya kritisi, karena doa tidak harus selalu terwujud. Kenapa ini menarik saya untuk mengkritisi? Karena ini bukan doa. Yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas halaman 92, ini pengakuan. Pengakuan dari keluarga Alawi bahwa mereka menyatakan akhlak-akhlak dari keturunannya ini akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Penonton bisa menyimpulkan untuk membuktikan argumen ini sebagai argumen yang benar, untuk membuktikan bahwa pengakuan ini adalah pengakuan yang sahih, pengakuan yang benar, maka kita harus meneliti, cek fakta yang ada. Ini namanya kajian ilmiah. Jadi kajian ilmiah itu kalau ada sebuah pengakuan atau sebuah pernyataan, maka kita tidak boleh serta-merta mengambil kesimpulan bahwa itu pernyataan yang benar. Tapi kita harus cocokkan dengan fakta di lapangan. Ketika fakta di lapangan tidak cocok dengan sebuah pengakuan, maka pengakuan itu adalah pengakuan yang batil. Mereka mendambakan diri, mereka sombong, mereka merasa paling mulia, mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka menghina ulama-ulama pribumi, mereka merendahkan kiai-kiai pribumi yang nyata-nyata punya peran besar terhadap peradaban Islam di Indonesia. Apakah ini cucu Rasul? Apakah ini akhlaknya akhlak Nabi? Tentu tidak. Jika antara fakta dan sebuah pengakuan tidak sesuai, maka kitab Uqudul Almas halaman 92 ini adalah omong kosong belaka. Untuk penonton yang tidak cermat, tidak jeli, dan tidak teliti, nah pernyataan semacam ini bisa mendoktrin, bahkan bisa dijadikan sebagai hujah. Ini loh, bahwa keturunan Alawi itu orangnya berakhlak Nabi. Jangan macam-macam, jangan berani kepada keturunan Alawi. Tetapi kalau kita teliti dan kita cermat, justru ini bumerang untuk keluarga Alawi sendiri. Karena
antara pengakuan dan faktanya tidak sesuai. Kemudian beliau berkata sambil mengutip perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau berkata di mana? Semoga Allah meridhoinya bahwa ada dua orang yang telah dikaruniai karunia Ahmad bin Isa yang telah mengeluarkan mereka dari berbagai cobaan dan berbagai bid'ah. Kemudian yang kedua adalah Fakih Muqaddam yang membebaskan mereka dari membawa senjata. Bahwa pernyataan dalam keluarga mereka Bani Alawi ini ada dua orang yang dianggap leluhur yang sangat mulia, yaitu Ahmad bin Isa yang telah mengeluarkan mereka dari berbagai cobaan dan berbagai bid'ah. Kemudian yang kedua Fakih Muqaddam yang membebaskan mereka dari membawa senjata, artinya yang menciptakan perdamaian. Nah, bahwa kedua orang yang disebutkan tadi sebagai orang paling mulia di kalangan Ba'alawi, yaitu Ahmad bin Isa dan Fakih Muqaddam, ini kita pun perlu meneliti kebenarannya. Ahmad bin Isa dinyatakan sebagai orang yang mengeluarkan mereka dari berbagai cobaan dan berbagai bid'ah. Nyatanya mereka justru menimbulkan bid'ah itu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian Fakih Muqaddam yang menyatakan bisa mi'raj 70 kali dalam sehari, tentu melebihi dari mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga omong kosong. Intinya apa? Intinya pengakuan yang terdapat dalam kitab Uqudul Almas halaman 92 ini murni menyanjung-nyanjung klan Ba'alawi itu sendiri. Bahkan tidak hanya di kitab Uqudul Almas, hampir di semua kitab karya ulama Ba'alawi pasti disisipi pernyataan yang pernyataan itu menyanjungkan klannya sendiri. Jadi cukup itu saja yang saya kritisi, bahwa isi dari kitab Uqudul Almas ini isinya menyanjung-nyanjung klan Ba'alawi itu sendiri. Sedangkan kalau kita pahami dan kita lihat, Rasulullah tidak pernah membangga-banggakan nasabnya. Rasulullah tidak pernah menyanjung-nyanjung dirinya sendiri. Ketika dari Ba'alawi ini kok itu menyanjung-nyanjung dirinya sendiri, ini tidak berkesesuaian dengan akhlak Rasulullah. Kesimpulannya, kita Uqudul Almas halaman 92 ini justru menjadi bumerang untuk klan Ba'alawi bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah karena akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah itu sendiri. Cukup ya, saya kritik sedikit demi sedikit saja, tetapi ini saya membaca kitab Ba'alawi bukan ngarai dan bukan mengada-ada. Intinya saya tidak sedang mengframing dan tidak menebar berita hoax. Apa yang saya nyatakan, apa yang saya baca ini adalah semata-mata ada data, yaitu kitab Uqudul Almas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa orang mulia ini tidak pantas ketika mengaku dirinya mulia. Orang yang berilmu tidak pantas ketika mengaku dirinya berilmu. Walaupun keturunan Rasul juga tidak pantas ketika gembar-gembor mengaku bahwa dirinya keturunan Rasul. Cukuplah orang lain yang menilai dengan sikap, dengan akhlak yang santun, akhlak yang lemah lembut. Tentu orang akan segan dan orang akan menghormati tanpa butuh pengakuan-pengakuan yang wah. Tetapi ketika ada satu klan yang di situ mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mengaku sebagai keluarga paling mulia, bahkan sangat sedikit yang bisa menandingi kemuliaannya, dan mengaku sebagai nasab tersoheh dari keturunan Rasulullah, ini saya semakin ragu bahwa mereka benar-benar bukan keturunan Rasulullah, karena tidak mencerminkan akhlak Rasulullah itu sendiri.
Cukup ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia. Lepaskan diri kalian dari segala bentuk doktrin yang menyesatkan, yang dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa agama dan mengakui sebagai keturunan Rasulullah untuk menunjang hajat nafsunya.